Karena apa? Ya, terima kasih. Karena apa? Lebaran tahun kemarin itu malam takbiran kami sekeluarga ada di rumah sakit karena saya harus opnam. Ya. Tapi untuk Lebaran tahun ini, alhamdulillah, walaupun tidak walaupun sih, alhamdulillah Allah masih memberikan anugerah dengan sakit saya di ginjal gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang lain saya bisa beraktivitas biasa. Itu sesuatu yang sangat luar biasa karena sebelumnya itu Masya Allah untuk bergerak saja kadang-kadang itu susah, cepat capek, badannya linu-linu ya, kemudian kepalanya sakit, sentrep-sentrep itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan izin Allah saya bergabung dengan komunitas PSH ya, pola sehat holistik olah nafas, kemudian dengan komunitas ekoenzim itu membantu sekali dalam kesehatan saya ini. Uh, Jazakumullah khair kepada keluarga Ustadz Tabib David Kurniawan, Ustadz David Kurniawan yang sudah banyak membantu saya terutama itu sehingga saya bisa bergerak walaupun dalam kondisi sakit ya. Nah, hari ini Ibu Bapak kita akan berkenalan belajar bersama dengan ekoenzim yang kemarin sudah diceritakan oleh Ustadz David Kurniawan tentang sekilas ya salah satu dari manfaat ekoenzim yaitu ketika kita berada bersama dengan laptop atau berhadapan dengan HP atau televisi atau alat-alat elektronik yang lain itu bisa menangkal radiasi gitu nggih. Alhamdulillah. Nah, selain itu ternyata juga dengan ekoenzim ya makanya di sini dikatakan yuk kenalan dengan ekoenzim cairan sejuta manfaat gitu ya. Karena ternyata bagi saya atau ibu itu ternyata ibu bermanfaat sekali dan sisa-sisa sampah terutama Bulwafi ternyata sekarang saya alhamdulillah sudah tidak saya untuk suami dan untuk lingkungan itu masih belum bisa menerima. Tapi untuk saya sekarang sudah ada beberapa bulan ini saya sudah tidak harus memakai atau membeli sabun, sampo, kemudian untuk obat nyamuk, kemudian untuk ngepel, untuk rendam sayuran yang mau saya masak sehingga mengurai zat-zat kimia yang ada karena bagi saya yang penderita ginjal itu eh, banyak zat-zat kimianya berarti akan semakin memperberat kerja ginjal saya. Jadi Masya Allah. Selain itu juga sering ketika saya menerapi pasien-pasien yang apa namanya bukan bukan pasien lah tapi orang-orang yang saya temui ketika sedang sakit itu misalnya gangguan insomnia, kemudian detox ya, yang pingin detox melalui kaki, kalau dengan ekoenzim itu alhamdulillah banyak sekali membantu. Nah, ekoenzim sendiri itu adalah larutan multifungsi ya yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Ini teorinya saja ya kelihatannya apa namanya agak agak berpikir tapi sebenarnya ketika kita sudah uji di lapangan sudah membuat itu menjadi sesuatu yang sangat simpel sebenarnya. Tapi dari hal yang simpel itu kadang-kadang kita kurang kuat niatnya, azamnya untuk berubah ya, sehingga kemudian kurang mau bergerak. Nah, kalau saya alhamdulillah sudah ada setahun dari ekoenzim yang saya miliki itu ya di foto itu ada itu ya. Jadi ekoenzim saya itu saya letakkan di wadah bekas-bekas cat atau bekas-bekas kue yang sudah tidak terpakai. Kadang-kadang nggak selalu beli, memanfaatkan dari
limbah yang ada di sekitar rumah saya, ya. Jadi itu saya manfaatkan. Alhamdulillah. Nggak selalu beli sehingga kemudian membuat penumpukan-penumpukan sampah plastik yang lainnya. Nah, pada dasarnya ini kalau kita melihat, ini adalah untuk ekoenzim Indonesia atau EEI itu sudah bulat atau sudah menjadi satu kesepakatan bahwa kami memakai gula merah tebu. Ya, dan ternyata sudah saya buktikan sendiri. Saya membuat ekoenzim dengan gula merah tebu dan satu lagi membuat ekoenzim dengan gula merah biasa. Setelah kemudian beberapa saat atau setelah beberapa bulan dan ini sudah hampir 1 tahun, saya lihat bedanya, beda sekali. Kalau yang memakai gula merah tebu itu semakin lama semakin jernih. Tapi kalau yang memakai gula merah biasa itu memang keruh dan baunya kurang bagus. Dan itu tentu saja karena sudah melalui proses penelitian yang lama ya. Kenapa kok kemudian harus memakai gula merah tebu? Nah, kemudian sisa sampah dapur organik. Nggih, monggo yang mau kondangan dulu, wong ini sudah direkam, boleh saja. Nanti kalau ada bisa menyusul ya menyusul, kalau enggak apa-apa Bu. Nah, kemudian selain gula merah tebu, itu juga sisa sampah dapur organik ya, terutama yang kebanyakan berisi yang terdiri dari kulit buah-buahan. Semakin banyak, semakin kompleks kulit buahnya akan semakin bagus. Dan ternyata memang kulit buah itu banyak sekali yang bisa zat-zat yang bisa menghaluskan kulit kita ya. Itu saya beberapa kali uji coba ketika sedang bermasalah dengan kulit, saya obati dengan saya obati apa saya oles-oles dengan kulit buah itu ternyata memang hanya kecoklatan, walaupun kemarin pernah saya temui ada yang kuning gitu ya, bening itu, tapi biasanya pada umumnya itu berbau warnanya kecoklatan dan berbau asam manis. Jadi seperti kalau Bapak Ibu itu membuat tape baik tape beras maupun tape singkong. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, yang perlu kita tekankan di sini bahwa ekoenzim itu tidak boleh diminum ya, karena itu untuk kulit buahnya itu harus dicuci bersih sekali, dicuci bersih, dan kalau sudah punya ekoenzim ya paling nggak 4 menit itu untuk menguraikan zat-zat kimia yang uh, ada pada bahkan pestisidanya banyak sekali. Nah, ini harus dicuci, kemudian airnya juga tapi air mentah yang untuk buat minum gitu ya. Nah, sehingga tetap tidak diizinkan untuk minum karena di sini dikatakan mengandung zat formal dan jumlah sangat kecil. Jadi kalau misalnya pun ketelan tidak akan bermasalah untuk kita ya ketika itu menelan. Nah, kalau di internet Bapak Ibu sudah bisa menemui banyak sekali manfaat itu ya, makanya ditambah. Tapi di sini tidak ya bisa itu kan yang sangat ya, perawatan dan kesehatan bukan menyingkirkan bakteri. Kalau saya amati ada nyamuk, ada semut,
ada kecoa, itu nggak mati Bapak Ibu, tapi dia akan menyingkir otomatis. Itu akan menyingkir secara otomatis dan mungkin karena nggak suka. Bahkan tikus pun biasanya kalau di daerah atau di lokasi yang diberikan ekoenzim itu juga tidak suka gitu. Jadi saya kadang-kadang kalau ada suara bludak-bludak itu di rumah saya semprot dengan larutan ekoenzim gitu. Biasanya menyingkir. Nah, kemudian hidup berkelanjutan ya, karena kita tentu saja tidak hanya cukup hidup untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak cucu kita. Bagaimana kita mewariskan bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Kita ingat kemarin pada waktu Ramadan itu ya, saya membaca di internet di Brasilia itu di Rio de Janeiro ya, itu orang warga sana pada nyemplung ke pantai ya, pada berendam ke pantai karena suhu itu sampai 60 derajat Celcius. Suhu sampai 60 derajat Celcius sehingga warga sana kemudian beramai-ramai nyemplung ke pantai. Nah, ini tentu saja satu indikasi bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau pas alhamdulillah itu ya kalau di Mekah kemarin itu pada waktu saya pas di sana itu hanya 45 derajat Celcius. Nah, ini di Rio de Janeiro itu sampai 60 derajat. Berarti kan semakin panas sekali. Nah, kemudian ternyata ekoenzim itu bisa mengeluarkan zat yang bisa melindungi lapisan ozon ya di dalam bumi di bumi ini sehingga dia bisa mewariskan ya untuk anak cucu kita itu bumi yang sehat ya. Lingkungan makro ya, lingkungan makro kita itu kan semuanya itu ada dari kita dikelilingi oleh lingkungan yang kompleks sekali ya, dari yang alami sampai kemudian yang mengeluarkan banyak polusi-polusi gitu ya, misalnya mobil dan sebagainya. Ini bisa menetralisir sehingga kalau orang-orang yang kaya itu biasanya itu akan eh, orang kaya dan peduli dengan bumi itu saya pernah melihat itu ya nyemprot pakai mobil itu nyemprotkan ke udara isinya ekoenzim itu Masya Allah itu. Dan yang saya salut itu ternyata memang kalau teman-teman kita yang Chinese itu malahan mereka kadang-kadang kita dermawannya kalah dengan mereka gitu ya. Kadang-kadang nggak hitung-hitung itu mereka itu. Jadi kita belajar menjadi khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi ini yang bisa bersikap adil gitu. Untuk peternakan itu disemprotkan ke kotoran-kotoran ayam atau kotoran yang di peternakan itu alhamdulillah tidak bau. Juga di pertanian memperbaiki struktur tanah. Tapi ini harus dengan hati-hati ya, karena saya aplikasikan di pertanian saya, yaitu di namanya itu di talas satu imo atau talas Jepang. Saya hanya mengambil setengah ciduk, saya kasihkan ke air. Nah ternyata beberapa saat kemudian talas satu imo saya itu daunnya pada ngelinting atau daunnya itu kemudian pada hitam. Jadi karena saking asamnya memang, jadi kita harus belajar bijak. Ketika memakai ekoenzim disesuaikan dengan kondisi untuk pohon, misalnya untuk tanahnya seperti apa, di situ ada tanaman apa saja, atau di ikan ya, ikan juga bagus itu sebenarnya, tapi kalau kemudian terlalu banyak itu juga akan membuat ikan-ikan itu tidak kuat. Jadi kita harus bijak. Kalau saya ya seperti kata tabib itu, tubuh kita adalah laboratorium kita. Jadi ketika kita memakai ekoenzim pun kita sesuaikan dengan kebutuhan di dalam tubuh kita. Yang berikutnya ini manfaatnya banyak sekali ya. Sekarang kalau kita melihat ke sekitar banyak ada yang sampai alergi bahan-bahan kimia baik dari sabun, dari pemberian produknya itu ya banyak yang alergi sampai tangan itu. Nah, ya, salah satu
kan ngeri. Koenzim yang bisa aplikasikan untuk pel, sabun cuci piring, sampo itu harganya bahan satu. Jadi tapi itu tergantung juga dengan suka yang baik itu ya memakai sabun. Maka untuk apa namanya untuk sabun lerak ya saya sekarang memakai, kalau ingat itu kan flashback ke belakang ya, sehingga jauh pun lagi terus nggak SMA kadang-kadang ya, namanya nggak enak. Ada beberapa bulan ini memang sampo juga nggak pakai, sabun nggak pakai, tapi saya pakainya itu enzim. Mantap saja karena memang enzim itu kan kemudian eh, ada lagi kalau sampo untuk yang misalnya pingin pelembab sehingga rambutnya menjadi lebih lembut, itu ada yang selain misalnya memakai lidah buaya, daun rosemary, kemudian daun cemaki, hanilokus namanya. Ya, hanilokus sayangnya ini saya baru apa namanya baru belum membuat. Kalau yang saya sudah buat gitu. Nah, ini bisa juga untuk apa namanya memandikan hewan-hewan kesayangan ya. Untuk ke akuarium ya paling paling hanya 200 liter air itu hanya 20 mili. Jadi satu tutup botol aqua yang 1.500 mili itu. Jadi kan anu banget campurannya apa Punten Bu Nur, eh, ini tapi karena tempatnya Bu Nur yang pakainya putus-putus atau saya yang jaringannya jelek ya? harus bisa Sama Pak Wi, putus-putus juga. di Bu Nur, rumah saya itu. Bu Nggih? Nur, itu tempatnya Nggih? jenengan kayaknya putus-putus loh. Oh, putus-putus. Nggih, suaranya putus-putus. Sama dari Gimana saya ya? dengar Nggih, putus-putus nih. nggih. Tidak lancar ya, Pak ya? Pakai Betul. wifi sekolahan atau pakai seluler, Bu? Saya pakai WiFi sekolah dan juga pakai data sendiri. Nah, itu yang sekarang dipakai berarti yang mana? Ini dua-duanya tak pakai. Apa salah satu saya matikan saja ya? Oke, coba pakai wifi sekolah saja, atau pakai seluler sekalian. Coba. Biasanya Pakai kalau seluler dua-duanya sudah nyala, yang lebih muncul. dominan WiFi, Pak Wi. Iya, Biasanya tapi sinyal yang lebih dominan itu yang Ya. WiFi biasanya. iya, Kalau dua-duanya nyala. Ini saya sekarang memakai data sendiri nggih, nggak apa-apa. untuk Ini jelas WiFi-nya. ini Bu. Sekarang jelas sekarang. Sudah lebih jelas, Ya, alhamdulillah, nggih. Terima kasih. Nah, Sama Bu. lanjut ya Pak, nggih. Atau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh langsung bertanya, nggak apa-apa. Jadi kita sifatnya lebih banyak ke sharing ya, belajar bareng. Saya apa bareng-bareng panjenengan gitu, sama aja. Nggak kemudian saya di sini lebih hitung, nggak. Hanya karena saya lebih lama saja gitu ya, sudah lebih lama memakai ekoenzim gitu. Ya, terus Pak Rui lanjut. Pak Wiyoto sudah itu lanjut. Nah ini terus lanjut. Ini untuk anjing nih. Ada untuk tanaman tapi dengan pemakaian yang bijak. Nah kemudian kita ke makanan. Nah ini ya jadi purifying di air, kemudian purifying untuk makanan itu kalau kita melihat sekarang banyak sayur-sayuran yang kita konsumsi itu kan sudah terkontaminasi dengan zat-zat kimia baik itu dari dari apa namanya itu
insektisida, pestisida gitu nggih. Nah, jadi kita butuh sekali untuk bisa melepaskan zat-zat kimia itu dari yang kita makan. Jadi biasanya 45 menit itu direndam dalam cairan ekoenzim dengan jadi hanya 2 tetes aja. 2 tetes atau ya atau apa dalam 1 liter air itu. Nah, atau untuk household hygiene ya, atau untuk kebutuhan rumah tangga ini, lap-lap perabot atau kemudian ngepel, mencuci gitu ya. Kemudian lanjut ya, insya Allah sudah jelas ke yang lainnya. Ini bisa juga untuk mandi ya, untuk mandi penyembuhan, recovery ketika baru sakit, kemudian untuk detox ya. Kalau detox itu biasanya dengan air hangat. Tapi kalau untuk yang ada luka di kaki, jangan dulu ya. Biasanya dengan air hangat dikasih ekoenzim, kemudian apa namanya selama 15 menit. Kemudian ditutupi ember yang dipakai untuk rendam, untuk detox itu ditutupi dengan kain seperti kalau lagi spa itu ya, sehingga asapnya itu apa namanya hangatnya itu mengumpul di daerah yang sedang detox itu. Ember dan bisa dengan kain sarung atau apalah kain apa ya yang bisa untuk nutup itu. Nah, kemudian ini sedikit tentang peneliti atau ini Dr. Rosukon itu ya, memang beliau adalah orang Thailand Buddhis ya atau orang Buddha, dan saya sendiri makanya kemudian begitu ngerti apa Tabib David Kurniawan juga apa namanya ya dekat ya dengan alam, itu saya suka itu dengan Dr. Rosukon ini dari apa namanya karena beliau itu seorang biksu juga. Kalau kita melihat ke Siddhartha Buddha Gautama, beliau itu kan orangnya memang dekat sekali dengan alam gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa, itu berarti kita memang harus banyak belajar dengan orang-orang yang memang sudah punya keahlian. Ya, kalau beliau kan sudah memang teruji oleh United Nations atau PBB saja itu sudah mendapatkan penghargaan yaitu Food and Agriculture Organization itu ya. Ini beliau sudah mendapatkan penghargaan pengakuan dari United Nations. Nah, kalau di ini ada lagi murid Dr. Rosukan yang dari Malaysia. Terus Pak Wi atau terus? Ya, ini Dr. Rosukon. Kemudian ini ada lagi muridnya. Nah, kemudian kalau ke Indonesia, terus Pak Wi, Indonesia ini adalah Ibu Feratan. Ya, jadi beliau hidup di Batam yang sangat panas ya di sana, dan tanahnya adalah tanah yang daerah tepi pantai apa yaitu, jadi kan sehingga kesuburan tanah di sana kan apa namanya tipis gitu ya, tapi beliau bisa membuat ini seperti ini apa namanya taman ya, seperti taman Sunset Organik Batam itu, tapi tidak hanya taman tapi juga di situ ada memelihara beragam hewan piaraan dan tanaman-tanaman sayur. Nah, ini komunitas ya, komunitas ekoenzim Indonesia yang ada di Batam ini menaburkan ekoenzim ke sungai. Terus Pak Wi menaburkan ekoenzim ke sungai. Nah, karena apa? Nanti dari sana akan menetralisir kerusakan-kerusakan air, polusi-polusi yang terjadi di sana, sehingga kemudian otomatis sebelum tanam misalnya para petani menaburkan ekoenzim di sawahnya, maka nanti otomatis hewan-hewan kecil, ikan-ikan kecil yang sekarang sudah banyak punah, bahkan sekarang kita jarang menemui belut di sawah itu ya, itu akan muncul lagi otomatis gitu. Nah, ini ya. Jadi pada jam 11 pagi ini dituangi, jam 7 itu sore itu sudah menjadi lebih bagus ya, lebih bersih itu.
Nah, ini. Eh, Kemudian juga ada hasil tes airnya. Ini maka setelah menggunakan ekoenzim dalam waktu 58 menit itu residu pestisida menjadi tinggal 34 sampai 58 dari yang sebelumnya 94%. Kemudian eh, kemudian menjadi 15 sampai 31. Ya, 15 sampai 31% dari yang sebelumnya 94. Berarti 1 jam lebih. Itu sudah mengubah kondisi lingkungan menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang kita lihat ke bahan utama ekoenzim. Ya. Nah, bahan utama ekoenzim itu terdiri dari sisa buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi kalau untuk sayur-sayuran porsinya tidak lebih dari 20%. Kenapa? Karena kalau sayur-sayurannya porsinya lebih banyak, biasanya baunya menjadi kurang harum, ya, menjadi kurang manis gitu. Nah, ini sampah dapur. Sampah dapur tapi menjadi berkah dengan difermentasi. Makanya saya banyak sih yang menjual ekoenzim gitu ya. Tapi saya biasanya memberikan saja untuk orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Kalau yang tidak membutuhkan, saya sarankan anu aja ya, buat ya, gitu. Karena gimana ya, menunggu masa dari 3 bulan sampai 1 tahun itu kan kayak kayak eman gitu ya. Kalau kemudian dijual apa berapa sih ya, misalnya 1 liter ada yang setengah liter apa ya, kemarin ada yang jual 25.000 gitu ya. Bukannya mengecilkan rezeki sih ya, cuma karena mungkin karena saya masih belum terlalu banyak tong-tong ekoenzim saya, sehingga saya cenderung kalau yang butuhkan sekali sakit itu saya berikan cuma-cuma gitu aja gitu. Nah, ini air bersih nggih yang dipakai, air bersih jadi air yang bisa kita minum. Itu. Kalau misalnya air bersih atau air pam itu sudah terkontaminasi dengan kaporit yang cukup banyak, maka endapkan dulu selama 3 hari, Bapak Ibu. Jadi eh, air pam PDAM itu kita endapkan selama 3 hari. Kemudian kita tetesi kalau sudah no ya, sudah punya ekoenzim itu paling setetes 2 tetes. Kalau belum punya, kita endapkan 3 hari, baru boleh kita pakai untuk membuat ekoenzim. Itu. Sehingga air yang masuk itu kaporitnya sudah menghilang. Sudah kemudian sampah buah-buahan dari kulit buah-buahan itu juga sudah kita cuci bersih dan sudah rendam dengan cairan ekoenzim yang dilarutkan di air ya. Itu sehingga residu kimianya juga sudah menghilang. Nah, kemudian ini kalau di sini kita memakai pokoknya standar itu untuk tubuh itu kita memakai gula merah tebu. Saya membuat ekoenzim yang tidak dengan gula merah tebu, yaitu dengan gula merah biasa. Dengan gula merah biasa itu saya pakai untuk tanaman. Gitu. Kalau untuk yang untuk yang pengobatan, untuk yang rumah tangga itu biasanya saya pakai yang gula merah tebu. Nah, formula atau resep untuk membuat ekoenzim itu sama formulanya seperti klasik enzim. Nah, ini bedanya. Kalau tadi dikatakan bahwa untuk ekoenzim itu tidak boleh diminum ya. Nah, kita membuat apakah ini saya kurang tahu termasuk probiotik atau tidak, tapi memang nyata itu saya rasakan khasiatnya bagus itu ya, membuat klasik enzim. Nah, kalau ekoenzim itu dari kulitnya dengan air yang mentah, kemudian dengan gula merah tebu. Tapi kalau klasik enzim itu dengan isi buahnya atau dengan isi buah dan kulitnya, jadikan satu, diiris-iris, kemudian dengan madu dan dengan air matang. Makanya untuk klasik enzim memang untuk diminum, tapi untuk
ekoenzim itu nggak boleh diminum. Ya, 1, 3, 10. Jadi 1 itu untuk rumus gula merahnya, kemudian BO atau bahan organiknya itu 3 kg, kemudian air bersihnya itu untuk 10 ya. 3 bagian, kemudian 10 bagian air bersih. Terserah Bapak Ibu punya wadah yang berapa liter. Jadi nanti kita tinggal menghitung saja. Nah, kalau Bapak Ibu itu tidak mau ribet untuk menghitung bahan-bahan yang dimasukkan berapa, kemudian sampah organiknya, gula merahnya berapa, air bersihnya berapa, Bapak Ibu saja. Ini install aplikasi ekoenzim. Nah, nanti di sana misalnya kita punya wadah 10 liter, maka otomatis nanti akan, oh ini BO-nya segini, gula merahnya segini, air bersihnya segini, otomatis. Itu kalau nggak mau ribet. Kalau murid saya, waktu saya ajarin buat ekoenzim, mereka itu ngukur benar-benar ya dengan penggaris. Oh ini dengan penggaris ya. Nah, jadi diukur ini yang 10 bagian itu nanti air, kemudian yang 3 bagiannya itu nanti BO atau bahan organik, kemudian yang 1 bagiannya itu untuk gula merah tepung. Ya bagus itu ya, mereka masih fresh gitu. Kalau saya kadang-kadang kurang telaten gitu ya, akhirnya install aplikasi ekoenzim itu sudah langsung bisa gitu. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya lanjutkan. Nah ini sekarang kita sampai ke cara membuat ekoenzim. Saya mau tanya dulu Bu Nur Hayati. Boleh. Nggih, monggo. Ini gula merah tebu itu ya? Saya Bu Eni Bu dari Depok. Oh dari Depok, nggih, monggo Bu Iya. Eni. Gula merah tebu itu maksudnya gimana ya Bu? Sebabnya nggak Ya, pernah jadi jumpai kalau daerah bentuknya kami ya. ya memang itu kalau di pasaran itu nggak terlalu banyak Bu. Tapi sebenarnya dulu pernah booming gula merah tebu itu di Indonesia. Cuma karena mungkin karena pemakainya konsumennya kurang, akhirnya sekarang tidak terlalu banyak. Tapi sebenarnya nggak mahal juga, hampir sama dengan gula merah Jawa, gula merah Kalau biasa. diganti dengan gula aren bisa ya Bu ya? Nah itu Bu, ada yang mentolerir, tapi untuk ekoenzim Indonesia tidak mentolerir karena apa? Penelitian puluhan tahun menunjukkan bahwa ketika termasuk saya ya membuat praktek itu dengan gula merah aren dan dengan gula merah tebu itu memang hasilnya berbeda sekali. Itu jadi keruh, kemudian semakin lama baunya nggak enak biasanya kalau gula merah yang biasa. Tapi kalau gula merah tebu semakin lama semakin wangi, dia juga semakin jernih, Bu. Itu nanti kalau kesulitan, saya bisa menghubungkan dengan kontak person yang menjual, yang murah gitu ya. Dulu sebelumnya itu saya pernah harga berapa itu 40.000 ya, tapi kemudian ternyata hanya sekitar 20 ribuan itu sudah plus ongkir Bu. Dari Itu mana dari Bu Nur? Kudus. Ya? Kirim dari mana itu? Dari Kudus. Kalau dulu Oke. pertama saya beli dari Jogja. Linknya banyak yang sudah jual, tapi sementara yang saya saya pakai saat ini karena murah lebih itu dari Kudus. Itu lebih murah. Iya. Nah, ada lagi Bu, bentuknya sama kok Bu, seperti gula merah biasa, cuma enggak itu ya, enggak dibentuk rapih kayak gitu. Tapi pas siswa-siswa saya itu saya minta membuat ekoenzim, itu gula merahnya itu yang sambil diincip-incip itu enak loh Bu. Ya, iya enak, wong itu untuk masak juga enak gitu. Nah, ini kalau kita membuat ekoenzim yang kita butuhkan itu sampah atau kulit buah-buahan ya Bu. Semakin Saya tanya banyak dulu Bu Nur. kulit buah, ya. Saya tanya dulu sebelum lanjut. Oh, nggih, monggo.
Itu tadi berarti kesimpulannya kita kalau mau membuat ekoenzim minimal kita sudah punya dulu Bu, yang udah jadi sedikit gitu. Sedikit boleh. Kayaknya dulu saya juga pernah memberikan ke putrane Pak Wiyoto ya, waktu Oke. gatal-gatal itu. Oke. Cuma, Masalahnya kan kalau yang nah, jauh kan ini jadi ambigu ini masalahnya seperti itu kemarin job mau buat KTP harus punya kartu vaksin tapi kalau mau buat kartu vaksin vaksin harus punya KTP dulu sementara belum punya dua-duanya itu gimana? nggak begitu Pak. Ini kalau belum punya sama sekali nggak apa-apa. Berarti nggak harus dicuci pakai ekoenzim dulu itu sampah Nggak organiknya. harus itu ya, tapi dicuci bersih saja. Ya, Dicuci ya. bersih gitu. Kemudian eh, kalau misalnya belum punya itu apa namanya? Kalau itu kan kalau yang sudah ada, kalau yang belum ada nggak apa-apa, dicuci bersih saja. Oh, nggih, siap. Monggo Bu lanjut. Oke, nah kalau kita mau membuat ekoenzim, kita harus sudah punya gula merah tebunya dulu. Oke, kenapa? Karena kalau gula merah tebunya sudah ada, tapi kemudian kita kurang bahan organiknya, kulit buah-buahannya itu kurang, itu kita bisa mencicil. Misalnya hari ini kita sebenarnya kita butuh mau buat ekoenzim dengan kapasitas 10 liter, misalnya butuh 3 kilogram bahan organik gitu ya, atau kulit buahnya itu. Nah, kita belum punya, tapi sudah ada gula merah tebunya. Larutkan gula merah tebu itu dalam air yang bersih itu, 10 liter itu, kemudian tutup rapat. Nah, BO-nya ditimbang dulu, makanya kita memang harus punya timbangan. BO-nya ditimbang bahan organiknya. Jadi saya katakan semakin banyak jenis kulit buahnya semakin bagus. Nah, kemudian pada perkembangannya juga kita memakai juga rempah-rempah juga. Jadi ada kunyit, ada jahe, ada laos, ada serai, ada kapulaga, itu yang kita pakai untuk terapi ya, terutama untuk terapi itu. Tapi kalau yang apa namanya? Untuk biasa kita nggak pakai rempah-rempah, tapi ya kita pakai kulit buah saja, semakin banyak jenisnya semakin bagus. Nah, kemudian kita tutup agar tidak lupa diturisi kurang BO atau kurang bahan organik, misalnya 2 kilo gitu. Nah, ya, kemudian kita eh, tutup rapat, jangan sampai ada serangga hewan kecil yang bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena yang namanya ekoenzim ini adalah apa antibakteri yang apa namanya sangat bersih, sangat ini ya, sangat apa namanya terjaga. Jadi ketika kemudian ada serangga atau bakteri jahat yang masuk, itu otomatis merusak. Dan kalau merusak, itu akan hasilnya juga menjadi kurang bagus. Nah, saya beberapa kali ada yang ini di anu ya di chat ada yang bertanya. Oke, monggo yang sholat asar dulu. Gula merah tebu itu sama kayak brown sugar, bukan ya Bu, yang biasa di kafe-kafe. Sepertinya enggak, Pak. Eh, Tidak, untuk apa namanya ini gula merah tebu itu enggak seperti itu kayaknya. Enggak. Ini bentuknya benar-benar hampir mirip dengan gula merah biasa, hanya tidak dicetak dengan rapi gitu loh, Pak. Jadi hanya kayak berupa gumpalan-gumpalan. Ada juga yang berupa ini apa namanya? Ada juga yang berupa itu loh, Pak. Sudah seperti kalau di kita itu namanya gula gula kristal apa ya Pak Wiyoto ya. Jadi sudah terurai gitu. Itu mahal kalau itu ya, yang sudah terurai itu mahal. Walaupun memang lebih wangi gitu ya. Nah, kalau saya biasanya membuat pakai yang biasa-biasa saja. Hanya yang dari gula merah tebu yang biasa di pasaran gitu ya, yang bentuknya masih gumpalan-gumpalan itu. Nah, setelah dimasukkan ke dalam air, gula merah tebu, kemudian BO-nya setelah ditimbang juga dimasukkan. Kemudian eh,
ini ya namanya diaduk-aduk. Jadi kalau kita mengaduk-aduk ini namanya gula merah tebu di dalam air itu aja, ini langsung tangan itu kemerenyes itu, dingin gitu ya, enak itu. Bahkan beberapa orang yang kena penyakit kulit kan ada itu ya, yang penyakit kulit di tangan itu susah sembuh, tapi bukan yang bernanah itu, bukan ya, yang seperti kadas, kurap itu dimasukkan ke situ, nanti jadi halus tangannya, itu sembuh lebih cepat sembuhnya untuk yang kena penyakit kulit itu. Nah, setelah itu tutup rapatnya, dan sebaiknya wadah yang dipakai itu mulut lebar, jangan memakai galon. Ini murid saya ini nganu apa namanya penasaran ya, kenapa sih nggak boleh memakai apa namanya botol aqua yang mulutnya kecil itu ya, kok kenapa harus pakai mulut lebar? Wah, benar dia di memakai botol aqua yang 2 liter itu ya, di kelas letakkan, ditinggal ada penilaian akhir semester, wah meledak. Geger sekolahnya. Akhirnya saya yang ngepel, anak-anak lagi tes kan, saya nggak tega untuk apa namanya minta untuk mereka ngepel itu. Nah, jadi kalaupun itu memakai wadah tutup lebar, kemudian ada ruang hampa udara yang sisa ya, ruang sisa itu nanti nggak akan meledak insya Allah. Apalagi kalau setiap hari itu diulir itu ya tutupnya, atau dibuka dikit tutupnya itu untuk mengeluarkan gasnya, itu nggak akan meledak. Tapi kalau sampai itu tidak dilakukan, biasanya meledak. Tuh. Nah, untuk pemakaian di rumah tangga, ya misalnya untuk lap-lap, untuk mencuci, untuk pel, 3 bulan sudah bisa dipakai Bapak Ibu. Tapi kalau untuk terapi itu sebaiknya paling nggak usia 1 tahun. Makanya eman-eman ya istilahnya. Terus Pak Wi, misalnya, karena itu melihat waktunya itu loh, waktu tunggunya gitu. Nah terus eh, sebentar sebelumnya ini, yang lama hasil fermentasi ekoenzim adalah 3 bulan, itu ada gambar kayaknya. Nah itu ada gambar. Nah betul. Nah ini ya kita lihat. Ada yang baru panen ekoenzim ini pakai drumnya besar. Saya belum beli yang segede itu. Jadi saya hanya pakai wadah yang 25 liter itu, yang tempat cat itu ya. Nah, ini agar BO atau dari bahan organiknya itu tidak ikut ke panen, ke saring gitu ya. Itu kalau ini memakai apa namanya selang kecil itu loh ya, yang biasa untuk akuarium itu kan ada yang untuk itu selang kecil. Nah itu untuk panen sehingga tidak BO-nya tidak katut atau tidak ikut ke panen. Tapi ada juga ini kalau yang pakai wadah drum besar ya, tapi kalau pakai paling toples gitu, kalau toples tetap harus kita saring, pakai saringan kain kain untuk tahu itu loh, ampas tahu, untuk meres ampas tahu itu ya. Itu kita saring pakai itu nggak apa-apa, bisa. Itu. Nah, kemudian di sini tidak ada apa namanya tidak dapat digunakan untuk terapi pengobatan atau desinfektan. Sebenarnya ini satu langkah kehati-hatian saja sih. Karena pada prinsipnya malahan saya itu memakai apa, tidak hanya saya ya, teman-teman di komunitas itu juga memakai untuk pengobatan. Maksudnya tidak untuk diminum, tapi misalnya untuk tadi detox, jerawat. Nah, iya, saya lupa tadi. Jadi ketika panen itu ada apa namanya itu jamur yang putih. Jamur putih itu diambil. Nah, itu ya, ada jamur putih di atas tong itu ya. Dream diambil, kemudian saya uji cobakan untuk pertama untuk tangan, karena kan saya belum berani ke wajah.
oh iya ya, jadi halus sekali itu anu tangan itu. Kemudian akhirnya saya oleskan ke wajah. Ternyata di wajah juga menjadi lebih apa namanya lebih halus gitu wajah itu. Ya kalau saya kemudian mengambil kesimpulan ya pantas lah wong itu dari kulit buah-buahan gitu. Termasuk ke anak-anak saya, anak murid saya, siswa saya itu juga saya minta mereka untuk uji coba yang pada jerawatan. Nah, ternyata oh iya Bu Nur besoknya itu jerawat saya kempes itu, jerawat saya pada hilang gitu. Yes, alhamdulillah itu. Dari sampah tapi menjadi berkah gitu ya untuk apa namanya untuk kita. Nah, kemudian kalau untuk lubang WC atau anu ya, kadang-kadang kan sampai nun sewu itu penuh gitu ya. Nah, ini bisa untuk eh, membuat di apa terurai bagus karena ini berisi bakteri-bakteri apa yang bagus, mikroorganisme yang bagus gitu sehingga ketika ampas ya, ampas dari BO itu yang sudah tadi kita ambil airnya, ampasnya itu kita pakai juga untuk dimasukkan ke lubang WC. Maka tidak akan berbau dan itu akan membuat apa mikroorganisme yang di sana itu bekerja dengan baik, yang biasanya pakai kimia itu mati, akhirnya malah menjadi penguraiannya itu berjalan maksimal sehingga tidak menjadi penuh gitu ya untuk di WC. Kemudian misalnya juga untuk ini orang yang kecelakaan atau patah tulang atau misalnya gangguan di tulang itu biasanya dibuat bantal. Jadi bahan organik yang sudah 3 bulan atau lebih itu panen di blender setelah halus dimasukkan ke dalam plastik. Nah, plastik itu disiler atau diklip atau di apa ya biar nggak tembus itu. Pakai itu untuk bantal. Masya Allah itu ternyata banyak sekali testimoni ketika memakai bantal ekoenzim dari bahan organik ekoenzim itu sisa itu ya endapannya itu ternyata beda sekali anu nih apa reaksinya di yang sakit itu. Nah, itu nggih. Jadi tidak tidak hanya untuk apa namanya tidak hanya untuk lingkungan tapi juga untuk di tubuh. Nah, ada yang mengatakan ini gula merah tebu itu sama dengan molase, ya, molases itu. Uh, ini ya, ini ya ada brown sugar. Berarti kalau ini berarti di Malaysia ya. Kalau di Indonesia apa ada? Kayak gini nih bentuknya terus Pak Wi. Pak Wi ada itu yang foto gula merah. Nah ini nih gula tebu merah, molases itu ternyata betul Pak Ahmad tadi nih bahwa itu adalah brown sugar. Kalau saya sendiri malah belum tahu, Pak. Nggih. Ini ada brown sugar, kemudian gula merah. Tapi kalau melihat bentuk yang biasa di pasar ini kan hitam. Berarti ini mungkin brown sugarnya ini yang kuning yang terurai itu. Mahal itu, Pak. Kalau yang itu mahal. Kalau ini untuk apa namanya kita membuat ekoenzim ya pakai ini aja lah gula merah tebu yang biasa. Ini. Kemudian tadi saya sempat membaca, nah di daerah yang sulit mendapatkan gula merah tebu ini dalam kondisi darurat ya, tapi tetap ya itu tadi kalau saya melihat secara yang sudah saya praktekkan ternyata ketika itu gula merah biasa, gula aren, gula Jawa itu dalam waktu 1 tahun itu sudah berbau kurang bagus Pak. Jadi lebih bagus tetap memakai gula merah tebu. Walaupun kalau memang dalam pemakaian kurang dari 1 tahun nggak apa-apalah. Tapi kalau lebih dari 1 tahun itu jangan. Nah, kemudian ini kalau pakai gula merah yang agak kimia ini ya, itu ternyata apa namanya? Oh iya, untuk melihat itu gula merahnya asli atau tidak, itu kita lihat juga pada waktu kita ngaduk-aduk pakai tangan itu ya. Kalau di tangan itu kerasa dingin sejuk, nah itu kemudian baunya juga enak gitu ya.
tidak bau selokan atau tidak ada bau kimia gitu. Nah, itu insya Allah gula merahnya asli. Nah, ini kemudian wadah yang kita pakai. Nah, ini ya kita lihat terus Pak Wi, wadah yang kita pakai ini. Nah, ini ya kita melihat di sini. Kalau untuk pemakaian skala kecil, untuk uji coba dulu bolehlah pakai toples-toples plastik ya, jangan pakai toples yang kaca karena itu bisa pecah. Pakai toples plastik aja atau pakai tempat-tempat yang terbuat dari plastik, dari karet, jangan dari besi, jangan dari kaca karena itu bisa meletus. Gas yang dihasilkan itu luar biasa itu. Nah, kemudian ini Bu Vera ya yang dari ini Batam itu ya. Beliau sudah koleksinya banyak sekali karena sumbangan-sumbangan berupa itu apa namanya drum-drum itu juga banyak sekali. Saya nggak ada yang nyumbang. Kalau bisa malah nyumbang aja ya. Itu saya belum punya drum-drum yang segede itu. Paling ya ini yang terbuat dari cat itu. Jadi itu pakainya yang mulut lebar itu, nggih. Nah, ini bisa juga ini kontainer kecil ya, atau kontainer besar yang kalau masih rapat bisa juga. Nah, kalau kemudian kita kan juga pecinta ibaratnya anu ya, lingkungan. Sehingga kalau bisa jangan menambah sampah plastik. Nah, Pak Wi terus Pak Wi, jika di rumah ada ini wadah terus ada wadah atau tempat yang nah ya yang sudah nggak ada tutupnya. Kadang-kadang cat itu ya sudah dipakai sehingga tutupnya sudah nggak apa-apa. Catnya itu apa namanya wadah catnya itu ditutup dengan plastik tapi yang erat. Bahkan kalau saya itu pakai lakban. Jadi setelah double-double plastik ya daripada kemudian memanfaatkan limbah rumah tangga yang ada itu double plastik, kemudian saya ikat rapat dengan lakban. Kalau untuk yang klasik enzim itu saya memakai anu wrap, bubble wrap itu yang untuk biasa kirim-kirim itu ya. Itu saya pakai bubble wrap, kemudian saya ini apa namanya tutup dengan lakban juga. Nah, itu untuk apa mengurangi polusi lingkungan. Nah, ini jangan dipakai. Terus Pak Wi yang botol-botol dari kaca. Nah, ini bukan yang sebelumnya. Itu botol-botol dari kaca. Nah, ini ya, jangan dipakai menggunakan wadah dari kaca karena bisa meledak gitu. Nah, untuk botol minyak, ya saya biasanya itu memang kadang-kadang botol minyak itu saya pakai untuk setelah nggak ada minyaknya, saya pakai untuk tempat sabun ekoenzim. Jadi saya membuat sabun ekoenzim sendiri, ya alhamdulillah memang benar-benar ngirit apa untuk cuci piring itu ya. Jadi dari misalnya Mama Lemon yang satu kemasan itu karpul itu ya, itu kan hanya sedikit, oh bisa menjadi berbotol-botol. Karena itu dicampur dengan ekoenzim dan air gitu. Jadi kalau pas kemarin ada masak banyak gitu pas silaturahmi di rumah itu ya, itu bermanfaat sekali. Biasanya sampai berbungkus-bungkus wadah apa namanya sabun cair cuci piring. Sekarang kemarin enggak. Itu sudah untuk tempat itu sekaligus membersihkan botolnya. Jadi nanti botolnya itu bisa bersih gitu setelah dipakai untuk membuat sabun cuci ekoenzim. Nah, ini ledakan. Terus Pak Wi, eh, ini yang memakai Pak Wi, uh, ya. Nah ini lihat efek dari uji coba anak-anak siswa saya termasuk salah seperti ini juga. Nah ini jadi memakai botol aqua atau memakai botol atau galon yang mulutnya kecil itu membuat mudah meledak, ya, membuat mudah meledak sehingga tidak dianjurkan. Nah ini kalau misalnya cipratannya itu cukup tinggi. Nah nih, nah bagaimana kalau ada kena belatung ya, kena ulat-ulat atau belatung ini ya.
Kalau misalnya untuk pupuk nggak apa-apa Bapak Ibu, teruskan aja, itu malah membuat semakin subur kan. Karena saya pecinta tanaman, jadi masalah kayak gitu nggak membuat saya jijik gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya mandi cuci muka kalau sudah kena belatung ya jangan. Mending itu dipakai untuk pupuk aja lah. Walaupun sebenarnya kalau memang sudah kena ulat seperti itu, boleh masih bisa, yaitu dengan ditambahkan tadi gula merah tebunya seperti awal kita membuat. Misalnya gula merah tebunya 1 kilo, ya nanti ditambahkan setelah ulat-ulatnya itu diambili, dibuang, maka kemudian kita masukkan gula merah tebunya itu. Biasanya itu terjadi karena wadahnya nggak kedap. Jadi wadahnya itu ada celah serangga masuk. Ya, karena mereka senang banget kan manis itu. Gitu. Nah, ini kita lihat yang sudah punya drum-drum besar itu ya, di atasnya bisa dipakai untuk pot-pot tanaman ya. Itu bahkan kalau di ruangan itu dikasih kipas angin di atas apa namanya yang sudah panen atau masa fermentasi, itu akan membuat udara itu menjadi segar. Ya bayangkan saja kita membuat saja belum sampai panen ya. Membuat saja itu sudah sama seperti kita menanam 10 pohon. Nah, jadi kan kita menjadi orang-orang yang mencintai lingkungan itu. Nah, ini terus Pak Wi, ya kita lihat untuk ada yang di dalam ruangan, di atasnya dikasih kipas ya. Nah, kenapa? Sebelumnya, ya sebelumnya Pak Wi. Nah, ini nih. Kita lihat ya, di atasnya dikasih kipas. Karena apa? Ekoenzim itu baik yang dalam proses maupun yang sudah panen itu akan menghasilkan ion negatif atau O3 yang atau yang kita sebut sebagai ozon. Nah, jadi dia bisa melindungi lapisan ozon. Sehingga ketika kita semakin banyak membuat ekoenzim, maka berarti kita akan semakin berkontribusi untuk menyelamatkan bumi ini. Ekoenzim dapat memberikan manfaat yang luar biasa, yaitu mengurangi radiasi. Makanya kemarin kan tabib itu menyarankan di sekitar laptop, di sekitar HP, atau di sekitar TV, itu kita meletakkan ekoenzim. Nah, itu untuk apa namanya mengurangi radiasi dan menyebarkan ion negatif ke seluruh ruangan. Nah, ini ya sampah dapur organik, ya. Yang kita dapat dibersihkan dengan ekoenzim atau dengan air yang bersih. Kemudian Dipotong-potong kita nggak, Bu potong. Nur? Iya, kita tergantung Potong-potong. wadahnya, Pak Wi. Kalau misalnya wadah yang kita pakai itu kecil, maka kita otomatis harus telaten motong-motong jadi kecil. Itu ya, misalnya toples. Kan nggak mungkin kulit nanas masukkan ke toples dalam kondisi utuh itu, wah, nanti sambil itu meluap. Nah, tapi kalau wadahnya seperti drum yang sampai berapa itu 600 liter apa ya kalau yang hijau itu tadi, nggak dipotong pun nggak apa-apa. Cuma memang untuk lebih mempercepat proses penguraiannya itu atau biar lebih halus nanti hasil ampas BO-nya itu ya kalau lebih baik memang dipotong. Tapi enggak pun istilahnya asal tidak besar sekali enggak apa-apa. Gitu. Ini ada kulit pisang, timun, jeruk. Nah, tergantung kita mau bau yang bagaimana. Kalau misalnya mau pingin baunya itu bau seger nanas, itu ya perbanyak kulit nanasnya. Kalau misalnya mau untuk lerak itu ya, kalau lerak itu kan agak sedikit amis sebenarnya. Nah, saya masukkan kulit buah jeruk yang banyak atau lemon Jawa yang di desa itu banyak dimasukkan. Nah, itu nanti akan membuat baunya menjadi seger sekali. Nah, ini yang nah sampah dapur organik yang tidak diizinkan. Ini misalnya tadi ya minyak, kemudian sisa-sisa apa ikan ini ya, kemudian ada jagung, ada sampah dapur ini yang
apa namanya, ini masih boleh. Tapi kalau misalnya bangsanya minyak, kemudian ini ikan atau itu jangan. Atau misalnya dari kulit buah nangka, durian. Memang ada sih yang pernah memakai kulit durian, tapi janganlah itu anu apa namanya, hancurnya terlalu lama. Wong manggis, kulit manggis saja. Saya hanya karena manggis itu kan antioksidan yang tinggi juga ya, sumber vitamin C yang anu tinggi. Saya pakai kulit manggis, ya nggak banyak sih. Tapi 1 tahun itu saya buka itu masih keras. Yang lainnya sudah hancur, sudah lunak. Untuk itu apa namanya, manggis itu masih keras. Nah, ini eh, kita bisa untuk mengharumkan ekoenzim kita ini ya tadi, atau nantinya dicampur dengan bunga setelah jadi F2, F1 itu ya, kemudian kita cairkan dengan air, maka jadikan F2. Kita mau bau serai, bau jeruk, bau bunga, sesuai dengan keinginan kita, itu nanti jadi baunya harum. Gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Terus Pak Wi, bawahnya, bahan yang tidak layak dipakai untuk membuat ekoenzim, itu ada ini ya, daun-daun kering, sampah kebun atau pertanian, daun batang dan akar pisang, batok kelapa, ampas tebu, kepala nanas itu ya, kepala nanas itu yang kuncung itu ya, kulit singkong, kulit ubi, kemudian pohon hias ya, eman-eman kalau pohon hias kan. Talas. Nah, talas ini kenapa? Karena biasanya kan gatal kadang-kadang. Tapi kalau talas punya saya yang satu imo itu talas Jepang yang banyak sekali kolagennya, itu enggak gatal. Dimakan mentah aja kayak salak kok, gitu. Nah, itu cuma perawatannya agak susah. Nah, ini ya. Jadi biji-bijian yang besar, biji mangga, biji durian, alpukat itu juga jangan ya. Kemudian sampah yang sudah terkena minyak, kemudian sampah dapur yang kulitnya keras itu ya, misalnya tadi ada kulit nangka itu juga jangan. Terus bahan ini juga nggak boleh nih, pohon bawahnya Pak Wi, pohon asem itu ya. Ada terompet itu ya, bunga terompet. Ini ada bunga apa, daun keladi itu ya. Itu juga gatel itu. Ini tidak diperbolehkan. Kalau tanaman hias itu kan sayang gitu ya. Nah, kemudian ini kalau untuk lidah buaya itu tidak usah difermentasi. Lidah buaya itu langsung saja dipakai gitu ya. Kemudian kulit itu nangka nggak boleh, keladi nggak boleh, itu pohon jambu, apa mete itu juga nggak boleh karena keras gitu. Nah, kalau gitu sampahnya gimana, kan sampah itu kalau nanti dibuang di pembuangan sampah itu akan menghasilkan zat metana yang Pak Uli, ada yang harus diambil ya. Punya siapa ya? Ya, nah sudah. Kemudian untuk kulit durian, biji pinang, kulit pete, kulit jengkol, batang jagung ini bagusnya disarankan untuk kompos saja ya. Jadi tidak dibuang juga, tapi untuk kompos insya Allah mereka akan terurai. Tapi tidak disarankan untuk membuat ekoenzim. Nah, ini ya air yang diminum tadi sudah saya sampaikan. Untuk air yang diminum adalah air yang apa namanya, boleh untuk memakai ekoenzim adalah air yang diminum tadi misalnya 200 liter air yang sudah kena kaporit itu paling-paling dikasih 5 mili cairan ekoenzim. Itu jadi satu tutup botol aqua saja itu cukup. Gitu. Nah, kalau sudah 3 bulan itu sudah boleh dipanen. Nah, ini ya. Terus Pak Wi, ya, terus, ya, terus. Nah, ini ya. Eh, Kalau kita membuat ekoenzim itu kadang-kadang juga banyak yang kemudian sambil dielus-elus gitu ya, diajak bercakap-cakap gitu ya.
Nah, ternyata memang ketika kita membuat ekoenzim dengan hati yang ikhlas, tulus, gembira, itu hasilnya berbeda juga loh dengan yang ibaratnya dengan capek, kesel itu ya, kemudian mengeluh gitu. Nah, ini nanti pada bulan ketiga itu akan ada ini jamur di atas, ya. Jamur di atas yang warnanya putih, jamurnya itu putih dan agak keras, bukan keras banget gitu nggak, cuma agak ini apa ya, namanya agak apa ya, kalau kalau di atau di apa disentuh dengan jari itu bisa gitu, nempel di jari. Itu nanti dipakai untuk eh, apa namanya, untuk masker, untuk apa, oles kulit, untuk oles wajah, itu bagus banget. Ini lembut sekali. Ya. Nah, tadi sudah ya cara panennya ini ya, bisa dengan disaring, apa namanya, saringan itu dari apa, kain untuk ampas tahu, bisa juga untuk apa namanya, dipakai apa itu namanya, pakai selang kecil. Nah, ini. Nah, kalau panen, nah kalau sudah dipanen, boleh hasilnya dipakai dalam wadah-wadah plastik atau kaca dalam mulut kecil. Kalau itu sudah panen, itu gasnya sudah nggak ada ya, sudah apa namanya, sudah aman, tidak akan meletus gitu. Sepertinya ini dulu Ibu Bapak, selanjutnya monggo kalau ada pertanyaan. Bu Nur, kalau Yeah. misalnya nanti panennya misalnya ya Bu, kita nunggu setahun atau misalnya nunggu 6 bulan, itu nggak apa-apa ya Bu? Enggak, malah semakin lama semakin bagus Ibu. Jadi makanya untuk terapi tubuh disarankan yang usia ekoenzimnya itu sudah sampai 1 tahun lebih gitu. Jadi kalau 3 bulan itu sebenarnya masih terlalu muda, tapi kan kita mau pakai untuk ngepel, untuk apa kan butuh. Jadi nggak apa-apa dipanen dulu yang satu wadah misalnya. Wadah yang lainnya biarkan sampai lama Bu, gitu. Sampai Kemarin itu bertahun. dapat 1 botol dari teman, dapat ekoenzim dari teman. Botolnya itu ya kira-kira ukuran 200 mili. Ya. Tapi saya nggak ngerti Bu, itu masih ada gasnya apa enggak dan bisa dimanfaatkan untuk anti radiasi enggak ya Bu? Bisa. Kan itu sudah dipanen berarti Bu, sudah nggak ada BO-nya kan, sudah nggak ada bahan organiknya. Iya, sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada berarti itu sudah dipanen. Kalau sudah dipanen berarti itu sudah bisa kita manfaatkan. Gitu. Ibu, kalau misalnya kita beli ekoenzim di apa namanya, misalnya di toko online ya, di Shopee atau di apa, di Bibli dan lain sebagainya, itu kira-kira aman enggak ya Bu? Ya kalau mereka sudah masuk ke pasaran sih, saya yakin mereka juga sudah berusaha ya Bu, istilahnya bagaimana agar barang yang dijual itu aman gitu. Ya, ini Pak Wi share screen tentang ini ekoenzim yang gagal ya itu. Nah, kalau yang bagus itu kan ini ya, ada jamur putihnya, bening gitu. Tapi kalau yang gagal itu warnanya kayak itu selokan, itu butek, itu hitam, itu berarti gagal. Nah, kalau gagal nggak apa-apa. Kalau gagalnya hanya karena sebatas di atas ada jamur hitam, jamurnya dibuang, kemudian dimasukkan lagi gula merah tebu seperti tadi kita memasukkan di awal. Itu. Insya Allah berhasil lagi. Ibu, ada yang udah misalnya udah jadi gitu Bu, kita beli langsung gitu, karena kan hal perintilan seperti ini agak ribet ya bikinnya, apalagi kita di kota kadang kita nggak ada waktu ya untuk bikin gitu. Ada nggak Bu ya ketimbang kita beli di pasar online? Gimana Pak Wi? Ya. Ibu mau dipakai untuk apa ya Bu ya? Kondisi ya untuk keseharian Bu, misalnya ada anak saya yang kena luka misalnya, atau gatel, atau buat ngepel dan kalau untuk yang luka berupa gatel yang tidak ada ini ya, tidak ada apa lukanya gitu, nggak apa-apa Bu.
Tapi kalau lukanya itu ada ini apa buka gitu ya, luka yang terbuka, itu jangan langsung pakai ekoenzim yang murni. Itu perih, Bu. Ya, perih. Masih bagus pakai VCO. Nah, pakai VCO itu lebih bagus karena apa namanya untuk yang luka membuka itu. Karena itu tidak ada rasa perihnya. Kalau nanti sudah nutup, nah kalau sudah lukanya nutup nggak membuka lagi, silahkan memakai ekoenzim yang diencerkan ya. Nah tapi kalau bangsane bisul, jerawat itu boleh nggak apa-apa pakai ekoenzim yang murni. Betul Bu. Ibu maaf, ekoenzim yang diencerkan itu maksudnya dicampur air. Iya. Nah, Jadi tadi kan kalau misalnya kita memakai ekoenzim untuk keseharian, itu kan harus dicampur dengan air, Bu. Ya, jadi dia akan bekerja lebih bagus ya ketika dia itu dicampur dengan air. Semakin nggak ada basi Bu, nggak apa-apa, nggak ada basinya. Lama nggak apa-apa itu. Nah, atau tadi yang kalau sudah panen itu pingin bau harum. Nah, setelah itu dicampur dengan air, perbandingannya ada suka-suka kita sih ya. Tapi kemudian dikasih BO atau bahan organik lain, misalnya bunga mawar, bunga melati, atau cemara kipas yang wangi itu, atau misalnya yang lainnya yang wangi-wangi, nggak apa-apa. Ibu pernah gunakan ini nggak apa namanya kulit dari buah naga merah untuk ekoenzimnya? Iya, betul. Nah, ini salah satu cara kita mencari pewarna alami itu ya, Bu ya. Iya. Pakai salah satunya itu dengan kulit buah naga. Itu nanti hasilnya akan lebih merah gitu. Bagus juga Bu itu. Bahkan saya membuat sabun VCO itu juga rencananya itu karena saya sekarang baru lagi tahap uji coba gitu ya sabun VCO itu nantinya pakainya pewarna alami itu juga misalnya Tapi kan dia ini dari ya, kulit buah naga. buah naga itu kan kayaknya lembek gitu ya. Kayaknya mungkin ketika fermentasi itu dia akan mudah hancur dan memang warnanya kan dia pekat juga ya. Nah, Iya, kebetulan nih kayaknya eh, karena sebentar lagi pulang ke Lampung, di Lampung itu banyak banget banyak buah ya Bu. naga merah. Iya. Gitu kayaknya lumayan ide bikinnya. Bagus itu Bu. Iya nggak apa-apa. Dalamnya kita makan atau kita buat klasik enzim, luarnya kita buat eko enzim. Wah, itu bagus, tapi tetap harus ini apa namanya dicampur dengan kulit-kulit yang lainnya ya Bu Iya, ya. iya. Iya. Bu, Ada mau lagi? Ya. Dan saya tadi Bu Nur, Monggo Pak. ya eh, Nur sendiri menyediakan nggak Bu apa namanya stok ekoenzim yang sudah bisa dijual gitu Bu? Awal aja ya Bu. Gimana Dok? Ini nih. Boleh Bu, nggak apa-apa. Anak-anak sudah apa bubar pramuka ini. Iya Bu, gini. Saya aja ya Bu ya, apa namanya untuk awal ya Bu. Tapi kalau selanjutnya saya tetap menganjurkan untuk membuat Bu. Karena nanti dari sana itu kita jadi punya kontribusi juga kan ke bumi kita gitu. Terima kasih Bu. Oke. Oke. Pas masih fermentasi itu kan tadi mengandung gas ya Bu. Ya. Berarti nanti tutupnya dibuka setiap beberapa hari atau gimana? Hanya awal-awal Pak, paling-paling selama 2 mingguan itu 2 hari sekali itu dilonggarkan tutupnya, ya diulir atau misalnya, ya, Gitu. iya hanya sebentar aja kok. Dan itu paling-paling 2 minggu. Setelah itu sudah aman, nggak apa-apa. Setelah 2 minggu berarti dibiarin udah enggak itu ya Bu? Ya, paling-paling kita kadang-kadang membersihkan debu-debu yang nempel di embernya itu ya. Maksudnya biar juga mereka itu benar-benar maksimal gitu loh, memberikan kemanfaatannya.
Kalau misalnya wadahnya itu apa namanya kena debu itu kan kita juga risih ya memakai untuk kebutuhan itu. Oh iya, tadi ada yang terlupa yaitu Mama Jelly. Iya, saya beberapa kali membuat ekoenzim itu dapat hadiah dari alam berupa Mama Jelly. Nah, Mama Jelly itu bentuknya seperti gel ya. Tadi ada loh Pak Wi, seperti gel itu. Nah, itu bisa untuk meredam panas Ibu Bapak ya. Misalnya ada anak kecil panas atau kita panas, ditempelkan aja di punggungnya gitu misalnya. Itu akan menyerap panas. Nah, setelah dia kita apa namanya sudah kita ambil dan sudah kita manfaatkan, kita bersihkan, kemudian kita masukkan lagi ke ekoenzim yang bersih. Nanti dia akan kembali lagi memperbaiki dirinya. Itu Mama Jelly. Mama Jelly. Di mana Pak Wi? Bentuknya ya benar-benar kayak gel. Dan tidak selalu dapat. Ya, tidak selalu ada Mama Jelly-nya. Katanya ini sih hanya mitos mungkin ya. Kalau orang yang dapat Mama Jelly itu biasanya orang yang baik hati. Nggak selalu lah. Mirip kombucha nggak sih, Bu? Ya, Mie jelly ini mirip kombucha nggak? iya, iya seperti apa itu? Seperti itu kayak yang di itu ya, teh itu ya. Iya, iya. Ya, seperti itu. Tapi kalau Prinsip, karena ini biasanya kita membuatnya banyak itu kan Mama Jelly-nya akhirnya juga semakin lama itu kan semakin tebal gitu. Walaupun iya, iya. nah ini nih. Ini ada Iya, iya. Mama Jelly itu ya. Padahal udah 2010 itu udah lama sekali. Tapi dia ketika dia di dalam lingkungan yang bagus, di ekoenzim yang sehat, ya dia ikut sehat. Nanti itu untuk luka cepat sekali itu menyembuhkan juga. Saya beberapa kali kalau masak gitu ya, kadang-kadang nggak ada mbak asisten, masak kena stainless, kena panci panas itu. Tadinya udah bingung. Ingat punya ekoenzim atau Mama Jelly, langsung letakkan di situ diolesi hilang, nggak ada bekasnya dan lukanya langsung sembuh, nggak ada ruang merah-merah itu juga cepat banget hilang itu. Jadi untuk kebutuhan kita di dapur itu krusial kalau menurut saya. Oke. Ada lagi ini sudah 3:30, tidak terasa ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh di grup komunitas olah nafas aja ya Bu Pak ya. Nah, iya Bu. Iya Bu, Oke. nanti nek masih ada pertanyaan dilanjut di grup. Iya di grup aja nggih. Nah, karena ini sudah 3:30 saya harus berkemas dan juga belum sholat. Mohon maaf sekali kalau banyak sekali kesalahan pada diri saya, baik dari ucapan maupun dari perbuatan. Saya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Kita ketemu di grup kita selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ibu. Makasih Bu. Sami-sami. Sami-sami. Nggih.